Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, tata cara membayar fidyah. Seseorang membayar fidyah bisa dengan cara memberikan makanan yang sudah matang sesuai porsi normal secara urf kepada orang miskin untuk mengganti satu hari puasa. Jadi bisa dengan masak makanan, kemudian makanan yang matang tersebut sesuai porsi normal yang mengenyangkan secara urf, itu diberikan kepada satu orang miskin, maka ini tata cara yang boleh. Atau bisa dengan cara memberikan bahan makanan pokok berupa 1 mud gandum. 1 mud itu kira-kira 0,75 kg, atau setengah sok untuk bahan makanan pokok lainnya. Kalau gandum maka 1 mud 0,75 kg. Kalau bahan makanan pokok lainnya seperti beras maka setengah sok. Setengah sok itu adalah 2 mud, yaitu sekitar 1,5 kilogram. Ya. Adapun tentang waktu membayar fidyah, maka boleh baginya untuk membayarnya pada hari itu juga di bulan Ramadan atau pada hari-hari setelahnya di luar bulan Ramadan. Jadi waktu membayar fidyah itu boleh baginya untuk bayar pada hari itu juga di bulan Ramadan. Misalnya ada orang yang sudah sangat sepuh, tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya secara medis gitu ya. Maka apa yang wajib baginya, dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kita telah jelaskan hal ini, yaitu yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Maka boleh baginya untuk membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak mampu berpuasa. Misalnya hari ini sudah bulan Ramadan, kemudian dia tidak mampu untuk berpuasa karena sudah sangat sepuh, atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka boleh baginya untuk membayar fidyah pada hari itu juga, pada saat itu juga gitu ya. Dengan catatan bahwa atau pada hari-hari setelahnya di luar bulan Ramadan. Jadi dipending dulu, ditunda dulu. Kemudian setelah Ramadan selesai maka baru dia membayarkan fidyah, yaitu memberi makan untuk sejumlah hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa tersebut karena tidak mampu untuk berpuasa tersebut. Jadi misalnya orang yang sudah sepuh atau orang yang sakit tidak diharapkan lagi kesembuhannya, dia misalnya 29 hari bulan Ramadan misalnya full 29 atau 30 misalnya tidak bisa melakukan ibadah puasa, maka dia bisa membayar fidyah di tiap hari di bulan Ramadan tersebut, atau ditunda sampai setelah bulan Ramadan baru kemudian dia membayarkan keseluruhan dari fidyah yang harus dia bayarkan tersebut. Yaitu kalau misalnya dia tidak puasa, tidak mampu untuk puasa 29 hari, dia harus memberi makan orang miskin sebanyak 29 orang. Kalau misalnya dia tinggalkan 30 hari, dia tidak mampu untuk berpuasa 30 hari bulan Ramadan, maka dia harus membayar fidyah untuk memberi makan sejumlah 30 orang miskin. Dengan catatan bahwa dia tidak boleh memberikan kepada satu orang miskin melebihi porsi fidyah untuk 1 hari. Jadi boleh baginya untuk misalnya memberikan, misalnya dia harus membayar fidyah, memberi makan sebanyak misalnya 30 orang miskin. Maka boleh baginya misalnya setelah bulan Ramadan, kemudian dia mencari 30 orang miskin, kemudian dikasih satu-satu bahan makanan atau makanan yang sudah matang yang tadi kita jelaskan, dikasih satu-satu kepada orang miskin tersebut, itu boleh baginya. Atau dia memberikannya kepada satu orang miskin yang sama tapi selama 30 hari. Jadi hari ini diberikan kepada satu orang miskin yang sama, besoknya berikan pada orang yang sama, besoknya lagi berikan pada orang yang sama, tidak masalah selama jumlahnya adalah 30 kali memberikan. Tadi kita asumsikan yang dia tidak mampu untuk berpuasa adalah 30 hari Atau misalnya misalnya di hari pertama dia berikan kepada 10 orang, kemudian 10 orang yang berbeda gitu ya.
hari kedua dia berikan kepada 10 orang yang sama, ya, kemudian di hari ketiga dia berikan lagi kepada 10 orang yang sama tadi, maka ini juga sudah mencukupi, ya, tidak masalah. Maka ya, jadi dengan catatan bahwa dia tidak boleh memberikan kepada satu orang miskin melebihi porsi fidyah untuk satu hari. Jadi tidak boleh misalnya dia tidak mampu untuk berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian dia tunda pembayaran fidyahnya sampai setelah bulan Ramadan, ya, dia punya 30 porsi makanan sekarang, kemudian dia kasih semua ke satu orang miskin, ini tentunya tidak boleh. Atau misalnya dia cari 15 orang miskin, dikasih dua porsi masing-masing. Ini juga tidak boleh, karena ya, tidak boleh memberikan kepada satu orang miskin melebihi porsi fidyah untuk satu hari, ya. Tapi kalau misalnya diberikan dalam hari yang berbeda, tadi sebagaimana telah kita jelaskan, dia hanya nyari satu orang miskin, ya. Kemudian dia yang harus dia bayar adalah 30 hari puasa misalnya, maka dia kasih kepada orang miskin yang sama selama 30 hari, selama itu diberikan di hari-hari yang berbeda, ya, 30 hari, maka itu tidak masalah. Penulis berkata, ya, kemudian tidak boleh baginya untuk mengawalkan pembayaran fidyah sebelum hari puasa yang ditinggalkan, karena mengawalkan pembayaran fidyah itu sama dengan mengawalkan ibadah puasa. Jadi kalau misalnya tadi kita katakan bahwa membayar fidyah di hari itu juga tidak masalah, atau menundanya bahkan setelah Ramadan, atau menundanya sama-sama di bulan Ramadan, itu juga tidak masalah. Tapi kalau mengawalkan, ini tidak boleh, karena mengawalkan pembayaran fidyah itu sama dengan mengawalkan ibadah puasa. Jadi tidak boleh misalnya di awal hari bulan Ramadan dia sudah membayar fidyah untuk, ya, full satu bulan Ramadan, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Maka inilah diantara beberapa perincian tentang tata cara membayar fidyah. Nah,